Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Baik, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan rukun puasa. Rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama an-niyah, yaitu berniat, dan ini sebagai catatan, mazhab selain Syafi'i memasukkan niat ke dalam syarat. Mazhab selain Syafi'i memasukkan niat sebagai syarat, tapi mazhab Syafi'i memasukkan niat ke dalam rukun. Syarat sesuatu yang berada di luar materi ibadahnya, itu syarat. Kalau rukun yaitu sesuatu yang berada di dalam materi ibadahnya. Makanya ketika kita belajar rukun salat, maka semua yang dimaksud adalah yang berada di dalam proses salatnya, mulai dari niat, berdiri. Tapi kalau syarat berada di luar, makanya ketika disebutkan syarat sah salat, berarti mulai dari masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, dan seterusnya, ya, suci dari hadas dan najis. Nah, itu berada di luar salat. Baik, begitu juga dengan puasa. Kita sudah bahas syarat, tapi kita sempat kemarin bahas niat, karena sebahagian mazhab yang lain memasukkan niat ke dalam syarat sah puasa. Di sisi mazhab Syafi'i, rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama niat, dan kita sudah bahas masalah niat. Niat itu baru sah niat apabila dilakukan
dengan beberapa perkara. Yang pertama yaitu at-tabyid. Saya ulang kembali, at-tabyid niatnya harus dilakukan di malam hari, batasan malam mulai dari maghrib sampai menjelang subuh atau sampai azan subuh, itu disebut malam. Maka disuruh berniat di antara waktu itu. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh berniat dari pagi sampai menjelang duhur selama dia belum mengkonsumsi apapun. Kemudian syarat niat yang kedua yaitu at-ta'yin, harus menentukan ini puasa apa. Jadi tidak boleh tidak jelas ini puasa apa ni. Kalau puasa Ramadan maka niatkan fardhi syahri Ramadan. Kalau puasa qada niatkan bahwa ini untuk qada. Kalau puasa sunnah niatkan sunnah. Itu namanya ta'yin. Kemudian syarat yang ketiga berniat yaitu al-jazam, harus pasti, tidak boleh ada keraguan-raguan. Tidak boleh berniat aku puasa besok kalau jadi insya-Allah, itu tidak boleh. Dia harus pasti. Kecuali pada puasa sunnah, itu kita bisa saja suka-suka kita. Setelah berniat berbuka pun dibolehkan, walaupun tanpa alasan dibolehkan. Kemudian syarat keempat at-tikrar atau ta'addud an-niyah, harus dilakukan berulang-ulang setiap malam. Tidak boleh berniat di sisi jumhur ulama untuk sebulan penuh. Tak boleh di sisi jumhur ulama berniat hanya di malam pertama lalu berniat untuk sebulan penuh. Itu tak boleh. Satu-satunya mazhab yang membolehkan adalah mazhab Maliki. Satu-satunya mazhab yang membolehkan berniat sebulan penuh hanya mazhab Maliki. Dan mazhab Malik itu mengambil dasarnya dari surat Al-Baqarah 186 ketika Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang melihat syahra maka hendaknya dia berpuasa. Jadi Allah ketika menyebutkan tentang Ramadan, Allah menyebut syahrun, dan itu penyebutan untuk nama sebulan. Maka mazhab Malik mengatakan berarti Ramadan itu dianggap sebulan satu paket. Karena dianggap sebulan satu paket, maka boleh berniat sebulan penuh. Sedangkan jumhur ulama itu membantah pernyataan mazhab Malik. Jumhur ulama mengatakan bahawa tidak benar dan tidak bisa diterima menganggap Ramadan satu paket. Karena kalau orang hari ini batal satu hari, maka tidak batal di hari yang kemarin, juga tidak batal di hari yang besok. Itu menunjukkan hari-hari Ramadan terpisah-pisah, tidak bisa dianggap satu paket. Lalu alasan kedua, Nabi yang mengatakan barang siapa yang tidak berpuasa
barang siapa yang tidak berniat di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Bahasa Nabi ini menunjukkan wajib berniat setiap malam. Jadi Bapak Ibu, berniatlah setiap malam. Jadi jaga-jaga. Dan yang disebut niat yaitu yang dilakukan di dalam hati. Tidak disebut niat kalau dilafazkan di mulut. Jadi berniat itu bukan dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin, tetapi dengan membersihkan kalimat itu di dalam hati. Jadi bukan dilafazkan. Baik, itu rukun pertama. Rukun yang terakhir dalam urusan puasa yaitu al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari semua yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi cuma dua rukunnya, niat dengan imsak. Nah, apa saja yang perlu ditahan supaya tak batal puasa? Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu. Yang pertama yaitu makan dan minum. Makan minum ini baru bisa membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Rasulullah SAW menyebutkan man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma sawmah. Barang siapa yang lupa dalam Ramadan, lupa bahwa dia puasa, lalu dia makan dan minum, ketika dia mengingatnya, maka tidak mengapa untuk menyempurnakan puasanya. Jadi tidak apa-apa, sempurnakan puasanya. Karena dia sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahasa Nabi, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dia sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kan yang dimaksud oleh Nabi yang lupa. Jadi tidak sengaja makan dan minum, maka silakan sambung. Namun ketika diingatkan atau teringat, dia wajib berhenti. Ya, kalau seorang istri makan di rumah karena lupa sedang puasa, lalu pulang suaminya, dia sudah menyelesaikan makan dan minumnya, lalu diingatkan oleh suaminya, ya sudah, lanjutkan lagi puasanya walaupun sudah kenyang. Nah, itulah jamuan Allah di siang Ramadan. Dan jarang-jarang kita dijamu oleh Allah. Saya menunggu 25 tahun lebih belum pernah didapat. Bermimpi-mimpi supaya bisa begitu dah dapat. Baru kita buka tudung saji sudah diingatkan. Medihkan dipingat ente ada habis. Bagaimana kalau seandainya ketika berhenti ada makanan yang menyekat tenggorokan, ya, contoh ayam, ikan, pas kita teringat ayamnya sudah di tenggorokan. Para ulama sepakat mengatakan dibolehkan meminum sekedar melepaskan ayam tersebut, dibolehkan. Tapi tidak boleh lebih. Tidak boleh satu gelas, hanya sekedar melepaskan sekatan itu.
Jadi kan tak mungkin dia sambung dengan ayam di tenggorokannya, tak mungkin dia sambung puasa, bicaranya pun sudah mau begitu kan, itu tak mungkin dibolehkan. Jadi itu perkara pertama yang perlu dijaga, yaitu makan minum. Kemudian yang kedua, wusulu ainin ilal jawfi min manfazin maftuh, masuk sesuatu dari rongga yang terbuka. Masuk sesuatu dari rongga yang terbuka, itu baru batal puasa. Jadi kita jaga-jaga jangan sampai masuk sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu ada 5, yaitu al-fam, mulut, kemudian al-uzun, telinga, wal-anfu, hidung, al-qubul, wad-dubur, kemudian qubul dan dubur. Ini 5 rongga ini dijaga selama Ramadan. Jangan sampai masuk sesuatu yang kita tahu dia akan masuk. Contoh, ketika seseorang tahu bahwa akan masuk air ke telinganya, kalau dia berenang, jadi pas berenang masuk air, maka batal puasanya. Karena dia tahu dari awal ni kemungkinan besar masuk, batal puasanya. Meneteskan obat telinga, maka itu termasuk membatalkan puasa. Lalu kemudian kalau meneteskan obat mata, apakah batal atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mata tidak termasuk rongga berlubang. Itu sama dengan menyuntikkan obat melalui pori-pori. Apakah vaksin? Ini banyak yang mau umrah Ramadan diminta vaksin dulu sekarang. Menyuntikkan obat melalui pori-pori, itu tidak membatalkan, karena pori-pori tidak termasuk rongga berlubang, kecuali yang dimasukkan dalam suntikan itu adalah makanan. Contohnya infus. Kalau menyuntikkan infus walaupun dari lubang pori-pori tetap batal, karena yang disuntikkan berupa nutrisi makanan. Tapi kalau obat-obat biasa di siang Ramadan disuntik pun tidak membatalkan. Jadi semuanya perkara ini kuncinya adalah jangan masuk ke rongga yang memang berlubang. Kalau tidak berlubang, itu tidak mengapa walaupun sengaja. Tapi kalau masuk ke dalam 5 rongga berlubang tadi, itu kalau tidak sengaja juga tidak mengapa. Masuk sendiri misalnya, tidak sengaja. Contoh, mulut terbuka. Siang Ramadan mungkin ibu nonton sinetron, dahsyat sekali sinetronnya sampai mulut terbuka. Tiba-tiba masuklah nyamuk atau lalat. Itu tidak membatalkan. Atau ketika kita sedang jalan di luar, masuk debu dalam hidung,
maka tidak membatalkan, karena itu sesuatu yang tidak mungkin kita jaga. Jadi itu nak bapak. Kemudian masalah menelan ludah. Jadi tadi memasukkan sesuatu termasuk rongga berlubang mulut, tenggorokan. Ini sekarang menelan ludah. Menelan ludah dalam Ramadan itu tidak membatalkan. Ludah itu bukan makanan. Ludah itu enzim dan dia tidak dianggap makanan. Ludah baru bisa membatalkan puasa kalau ditelan, kalau terjadi dua perkara. Yang pertama, kalau ludah sudah berada di luar bibir, lalu kita hirup kembali. Contoh misal bapak tidur siang, keluar mengalir samping bibir, tiba-tiba terkejut dihirup kembali. Jadi ketika dihirup kembali ini batal puasa. Jangan dibayangkan terlalu jauh. Itu batal puasa karena sudah keluar dari bibir. Makanya di dalam kitab fiqh Islami ini para ulama sampai memberi contoh, kalau seorang yang menjahit dan dia mengisap benang, dia isap benang dengan tujuan ingin dimasukkan benang itu ke dalam jarum, ternyata tidak masuk, lalu dia isap sekali lagi. Ludah yang pertama tadi sudah berada di benang, sudah keluar dari bibir. Ketika dia isap kali kedua, maka ludah pertama kembali masuk. Itu kalau tertelan ludah itu batal, karena ludahnya sudah keluar. Begitu baru batal kalau ludahnya keluar. Perkara kedua baru batal kalau ludah itu bercampur najis. Ada darah di gusi, darah najis. Dalam pandangan mazhab Syafi'i darah najis. Ada darah di gusi, tertelan bersamaan dengan ludah, ini batal karena sudah bercampur najis. Makanya kalau cabut gigi di siang Ramadan, berdarah dan masuk darah itu ke dalam tenggorokan, batal. Tapi kalau cabut gigi tidak sampai mengeluarkan darah, tidak sampai tertelan darahnya, maksudnya bukan giginya, maka tidak mengapa, cuma makruh saja karena akan membuat lemah. Jadi makruh mengeluarkan darah atau apa saja di siang Ramadan, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu jangan terus-terusan meludah dalam Ramadan. Jadi jangan sampai penuh komplek ini dengan ludah gara-gara Ramadan. Baba aspal, di aspal penuh dengan ludah, karena ludah itu tidak apa-apa, ditelan pun tidak apa-apa. Nah, berbeda dengan geneha, berbeda dengan apa? Geneha apa bahasa Indonesia? Daha. Nah, itu jangan ditelan. Kalau sudah keluar dari tenggorokan jangan ditelan, itu bisa batal. Nah, itu wajib buang karena dia bukan ludah. Jangan dibayangkan terlalu jauh. Nah, jadi itu perkara yang kedua yang bisa menyebabkan batalnya puasa yang kita harus bertahan, yaitu
masuk sesuatu ke dalam rongga yang berlubang. Nah, bagaimana kalau menghirup inhaler misalnya di siang Ramadan, atau hirup minyak angin karena sakit kepala? Itu tidak membatalkan selama tidak berbentuk cairan yang masuk. Itu tidak membatalkan, cuma angin saja, uapnya saja. Berbeda dengan rokok. Rokok walaupun yang diisap cuma angin, tapi sepakat seluruh ulama menyebutkan batal puasa. Di mana bedanya? Kan tadi sama-sama angin, menghirup inhaler juga angin, menghisap rokok juga angin. Kan cuma asap yang dihisap, kecuali rokok-rokoknya dimakan. Kenapa merokok batal? Para ulama sepakat mengatakan karena orang merokok itu sudah merasa bahwa rokok itu adalah bahagian dari makan dan minum. Orang merokok itu Pak, perasaannya bahkan lebih nyaman merokok, sampai banyak yang menunda makan demi merokok. Kan banyak orang yang mengatakan, "Loh, kuping bila tiba mana mangak aku baju." Jadi ketika dia merokok, dia merasa nyaman dan dia merasa kenyang. Makanya merokok itu seperti makan minum. Oleh karena itu merokok batal. Batal. Baik, itu perkara yang kedua tadi, masuk sesuatu ke dalam rongga yang berlubang. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tahan-tahan dalam Ramadan adalah al-qai' al-muta'ammad. Jangan sampai memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Jadi muntah dengan sengaja itu ya dengan mencongkel tenggorokan atau membuat sesuatu yang menyebabkan dirinya muntah. Nah, ini baru batal. Tapi kalau tidak sengaja tak apa-apa. Misal karena sakit, pening, itu walaupun muntah tidak batal. Kemudian berhubungan suami istri di siang Ramadan itu batal. Berhubungan suami istri di siang Ramadan batal. Bahkan ini menyebabkan dosa dan wajib melakukan kafarah, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang melakukan puasa 2 bulan berturut-turut ini hanya suami. Tidak berlaku bagi istri, hanya suami. Kenapa suami yang diberi hukuman puasa 2 bulan berturut-turut? Ini sepakat semua ulama Pak, hanya suami. Kenapa hanya suami? Karena keputusan akhir ada di tangan suami. Kalau suami yang menginginkan, istri hanya pak berabang. Tapi kalau istri yang menginginkan, tergantung kali suami. Ini contoh nih, siang Ramadan, istri mencoba menggoda suaminya dengan berjoget-joget depan suami, dengan pakaian seksi. Kalau suaminya mengatakan, "Hana moho, hana mupupi, aku tepuk," ketika misalnya begitu contohnya, itu istri langsung down Pak, itu down tu, nafsunya langsung turun ke cemekam itu. Tapi kalau suami yang pingin, itu istri kadang-kadang terpaksa melakukannya. Jadi keputusan itu sudah dari tangan suami. Oleh karena itu suami yang diberikan hukuman, yaitu wajib puasa 2 bulan berturut-turut kalau terjadi di siang Ramadan. Jadi tugas istri apa? Hanya memberi semangat kepada suami.
Ya, istri tugasnya tiap-tiap hari kasih semangat. Ayo bang, 34 hari lagi bang, abang pasti bisa bang. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi begitu ya bang. Oleh karena itu jaga-jaga itu, jangan sampai bersenda gurau di siang Ramadan. Jangan sampai bersenda gurau di siang Ramadan. Lalu yang kelima, pembatal puasa yang harus kita jaga al-istimna. Istimna itu bahasa sekarang onani atau masturbasi. Itu batal puasa. Ya, nah itu yang harus dijaga-jaga. Batal puasa. Kecuali mimpi basah di siang Ramadan. Seorang laki-laki tidur, rupanya pas bangun mimpi basah dan dia mendapatkan cairan. Apakah batal puasanya? Tidak. Dia cukup mandi junub lalu sambung, karena itu tidak disengaja. Dan kecenderungan ini terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu punya kantung sperma yang terus-terusan terisi. Makanya kalau sudah penuh, untuk menghindari penyakit, Allah buat mimpi basah. Allah buat mimpi basah supaya tidak mengundang penyakit. Ini hanya pada laki-laki. Kalau perempuan itu lebih aman dalam urusan itu. Makanya perempuan jarang mimpi basah. Ya. Sudah, berikutnya al-haid wan nifas. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Kalau itu tak bisa ditahan, dia keluar sendiri. 1 menit sebelum berbuka puasa keluar haid, maka batallah puasanya. 1 menit sebelum berbuka puasa keluar haid, maka batallah puasanya. Dan tidak boleh berpura-pura, tidak boleh berpura-pura tidak keluar. Jadi gara-gara tinggal 1 menit lagi, si perempuan ni mengatakan udah tidak usah kita anggap aja, tidak boleh, tetap batal. Kemudian yang terakhir al-junun wariddah, gila atau murtad. Gila atau murtad ini batal puasa. Jadi di siang Ramadan gila, batal. Pokoknya dia kalau di siang Ramadan gila, malam habis berbuka dia sembuh lagi, besok gila lagi. Kalau malam dia sembuh lagi. Nyanci berarti cipungoro kan. Tapi kalau itu tidak disengaja, betul-betul dia memang kambuh gilanya di siang Ramadan, batal puasanya. Lalu murtad. Murtad itu kalau terjadi di siang Ramadan batal. Nah, itu yang menjadi imsak, itu yang ditahan-tahan. Ya, jadi maksudnya sesuatu yang bisa ditahan jangan sampai batal puasa. Nah, itu namanya imsak. Jadi cuma 2 itu rukunnya. Baik, sedikit lagi sebelum kita bertanya jawab. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam puasa. Nah, sunnah ini penyempurna Ramadan, Bapak Ibu. Ya, sunnah ini penyempurna Ramadan. Dengan mengamalkan sunnah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan pahala Ramadannya. Apa saja yang disunnahkan dalam Ramadan? Yang pertama, disuruh sahur. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan baik.
Sahur itu kita lakukan, tapi sebagian orang tidak mendapatkan keutamaan sahur. Ini perayaan dan ekoji. Jadi yang suruh sahur itu Nabi. Nabi yang mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur akan memunculkan berkah. Nah, Bapak Ibu, ini harus dipahami dengan betul. Ada orang sahur, kita pun sahur, tapi berbeda sahurnya orang berilmu dengan sahurnya orang yang hanya mengikuti kata hati. Sahurnya orang berilmu itu, sahur itu diniatkan bukan untuk menguatkan badan, tetapi untuk mengikuti Nabi. Jadi yang memunculkan barakah itu yang sahur mengikuti Nabi. Niat itu penting. Karena ada orang yang mengatakan nak banyak-banyak makan ya, biar kuat badanmu nanti untuk puasa. Makin banyak makan sahur, makin cepat lemasnya. Jadi sahur itu bukan untuk menguatkan badan. Makanya Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan tasaharu walau jur'ata ma'in. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Sedikit aja air minum sudah tidak apa-apa, kata Rasulullah. Yang penting bersahurlah. Jadi inti sahur bukan menguatkan badan, tapi memunculkan keberkahan. Makanya niatnya yaitu niat untuk mengikuti Nabi. Nah, jadi tanya orang, "Idon sahur kepun?" "Hai, lo ikut Nabi gayu sahur, lo tahu." Begitu seharusnya. Kalau niatnya sudah benar, maka muncullah barakah. Apa itu barakah, Bapak Ibu? Barakah itu ziyadatul khair, banyaknya kebaikan. Kita dari mana kita tahu badan kita berkah? Karena ada orang begini. Ada orang yang mengatakan, alhamdulillah saya berkah kali ini, hidup saya ni, badan saya ni tidak pernah sakit. Diabetes tidak pernah, kolesterol tidak pernah, pokoknya tidak pernah, asam urat antum. Lalu dia mengatakan saya berkah, badan saya berkah ni. Salah, kenyan berkah. Berkahnya kan tidak pernah sakit. Malah orang tidak pernah sakit tu hati-hati. Mungkin dia tidak disayang Allah lagi. Karena penggugur dosa itu salah satunya sakit. Ini sudah berdosa, tidak pernah sakit, itu malah mungkin tidak disayang Allah lagi. Jadi dari mana kita tahu badan berkah? Kalau badan ini banyak membuat kebaikan. Kepu nak pernah sakit tapi tidak pernah sampai ke masjid. Dia tidak pernah sakit, jogging itu Pak, satu komplek, jogging ya, 10 ke putar, aman. Ke masjid tidak pernah sampai. Berarti kakinya yang sehat itu tidak berkah, karena tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Jadi pahami barakah itu kalau menimbulkan kebaikan, mendekat ke Allah. Jadi Allah buat dia mendekat ke dirinya, itu disebut telah dapat keberkahan. Ya, makanya ibu-ibu ni, suami ibu-ibu kalau merasa berkah karena sehat tapi tidak pernah sampai berjamaah, nyan pernah pegang Pak Linto, iron pun berkah ni. Semayang hanya jah masjid. Itu berarti sudah hilang berkah sebenarnya itu. Dari mana kita tahu harta kita berkah? Karena ada orang yang mengatakan begini, alhamdulillah, ni kagebi oleh Allah. Saya alhamdulillah ni kalau kekurangan tidak ada lah. Uang insya-Allah lebih. Ni berkah ini. Kaya belum tentu berkah. Selama uang itu tidak menimbulkan kebaikan.
Yang mana orang kaya yang berkah? Iaitu hartanya selalu mendekat ke Allah. Sedekah, wakaf. Itu baru kita tahu diri kita berkah. Jadi begitu juga Ramadan. Dari mana kita tahu Ramadan kita berkah atau tidak? Hari-hari Ramadan itu kita mendekat ke Allah dengan mudahnya. Jam 3 bangun, salat tahajud. Habis itu baca Quran. Habis itu sahur. Setelah itu salat subuh berjamaah, bagi laki-laki terutama. Kemudian habis itu ada ta'lim, tausiah, macam-macam kita dengarkan. Setelah itu kita baca Quran lagi. Lalu kita tutup amal subuh dengan salat syuruk atau salat isyraq. Lalu nanti jam 9 salat duha. Adanya baca Quran lom. Habis itu menunggu duhur berjamaah. Setelah itu pulang baca Quran sebentar, istirahat. Asar jamaah lagi, pulang mempersiapkan makanan berbuka, itu pun kebaikan. Lalu kemudian buka puasa maghrib, baca Quran sambil menunggu isya. Habis isya tarawih. Lalu kemudian pulang baca Quran sebentar. Lalu menghabiskan bakwan sama risol yang tertinggal tadi maghrib. Lalu kemudian jam 3 bangun lagi. Selama Ramadan kok sanggup kita kayak gitu terusan? Siapa yang membuat kita ringan melakukan itu? Kita tanya sama teman kita, ikah padum on kakak baca Quran. Kata dia, ilung siun baru 1 lembar. Kita sudah 2 juz. 1 hari sudah 2 juz. Dia baru 1 lembar. Kenapa kita bisa, dia tak bisa? Kenapa kita ringan melakukan tarawih, tapi dia tidak pernah tarawih? Duduk di kedai kopi, Pak Ipreh urung buat tarawih. Kenapa kita mampu, dia tak mampu? Apa bedanya? Kita diberkahi, dia tak diberkahi. Itu kuncinya. Kita tidak sanggup, Pak. Kalau kita tidak diberkahi, ini tidak sanggup. Karena sifat kita pada dasarnya memang kita tidak rajin yang ibadah. Itu sifat kita. Ya. Tapi dibuat oleh Allah ringan. Dari mana kita dapat berkah itu dalam Ramadan? Kuncinya ada pada sahurlah karena mengikuti Nabi. Jadi sahur. Walaupun ada yang mungkin begini, tidak sanggup makan pagi. Dia mengatakan bahawa saya tidak biasa sahur itu. Kalau muntah saya kalau pagi-pagi kali saya makan. Walaupun tidak sanggup minum air, walaupun cuma seteguk. Itu namanya betul-betul kita sahur mengikuti Rasulullah. Makanya sahur itu penyebab keberkahan. Kemudian sahur yang terbaik iaitu apabila ditakhirkan, diperlambat. Ya, sahur terbaik itu yang diperlambat. Berapa lama diperlambat? Usahakan sedekat mungkin dengan azan subuh. Kalau masa Nabi itu 2 muazzin, iaitu Ummi Maktum azan pertama belum masuk waktu subuh, lalu Bilal bin Rabah azan kedua. Kata Rasulullah, mulailah engkau bersahur makan minum kalau dengar azan Ummi Maktum. Lalu stoplah, berhentilah kalau dengar azan Bilal bin Rabah. Nah ini intervalnya Pak sekitar setengah jam. Maksud Nabi jangan cepat kali sahur. Sahur waktu udah dengar azan Ummi Maktum. Ya, maka kita ini paling bagus sahur yang paling dekat dengan imsak. Dan waktu imsak itu adalah azan. Sedangkan bunyi sirine itu ihtiyat, itu untuk berhati-hati. Bukan imsak yang sebenarnya. Jadi usahakan sahur jangan cepat sekali. Ibu-ibu bangun jam 4 jangan sahur dulu. Jadi mendekati azan sahur. Ya tergantung kita lah. Kalau kita makannya cepat, bisa makan cepat Pak, model ndak kunyah, ndak gigit langsung telan, ya 10 menit sebelum azan okey. Jadi langsung belum maju, 10 menit kalau azan masih boleh. Tapi kalau kita harus kunyah dulu 40 kali baru lewat, ya itu setengah jam lah sebelum azan. Nah itu sahur yang barakah. Kemudian sunnah berikutnya ketika berbuka puasa disuruh percepat. Ini semua ada hadisnya. Ya. Disuruh percepat oleh Nabi. Umatku akan mendapatkan kebaikan selama mereka mempercepat berbuka.
Mempercepat berbuka ini maksudnya adalah kalau sudah waktu segera buka, jangan ditunda walaupun macet di jalan, buka di jalan. Kemudian berbuka yang sunnah mengikuti Nabi, berbukalah dengan kurma. Jangan makanan lain Pak, masukkan pertama ke dalam mulut itu kurma, itu sunnahnya ya, masukkan kurma. Kalau tidak ada kurma baru minum air. Ini hadis Anas bin Malik, Nabi selalu berbuka dengan kurma. Kalau tak ada kurma baru minum air. Jadi bukan air dulu, kurma dulu ya. Kalau seandainya kita tidak terbiasa dengan kurma, misal kita terbiasanya dengan risol, kita bilang sama orang, "Long hai, long buka puasa dengan kurmanya hai." Long kah biasa risol. Sebab long dari Ubud pun ka risol, hotel lahir pi ka gejuk risol long adik. Ini kalau kayak gitu caranya gimana? Masukkan kurma ke dalam risol. Jadi si merempau sunnah nabinya dapat. Bapak Ibu, saya baca beberapa artikel kenapa kurma menjadi makanan awal Nabi. Nabi itu makanan di sana waktu hidup beliau itu. Dalam beberapa hadis, Nabi itu makanannya gandum, daging-dagingan, bubur dengan susu unta, tapi tetap kurma beliau berbuka. Jadi saya baca dari sisi kesehatan, ternyata kurma itu makanan yang paling cepat menetralisir glukosa yang telah hilang selama 13 jam. Makanya orang yang buka puasa dengan kurma, energinya langsung muncul, dia semangat. Setelah berbuka sanggup salat maghrib berjamaah, nanti sanggup isya, sanggup tarawih, karena langsung dinetralkan oleh kurma. Tapi model buka dengan mi calua, nya habis maghrib kamu lagi, kamu mang, ka cerit, ka ana mangat abadan, nya maghrib tak datang lagi ke masjid. Isya tak datang, nanti tarawih tak datang pekan. Nama ngak badan lu kamangan ku pajuh ngami cadu. Apa juh lom tengok. Nabi itu suri tauladan. Nabi itu benar-benar suri tauladan. Nabi buka puasa itu petunjuknya dari Allah, maka berbukalah dengan kurma. Bapak Ibu sudah boleh beli kurma. Kalau Bapak Ibu belum ada kurma, ya belilah. Masa Bapak Ibu pikir saya penjual kurma? Jadi itu perlu diperhatikan, buka dengan kurma. Habis kurma baru minum air. Nah, sedikit lagi nih, 5 menit selesai. Petunjuk berikutnya, ini kesalahan paling umum. Ketika kita berbuka puasa dengan kurma atau air kalau tidak ada kurma, itu yang disunnahkan baca tetap bismillah. Bacaannya tetap bismillah, bukan Allahumma lakasumtu. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Doa makan minum tetap bismillah, bukan Allahumma lakasumtu. Ini kadang-kadang diajarkan doa berbuka Allahumma lakasumtu. Ketika kita mau berbuka, kita mulai baca itu tidak baca bismillah. Sebulan tidak baca bismillah waktu berbuka, kagak gantong Allahumma lakasumtu. Yang salah, bukan di situ duduknya Allahumma lakasumtu. Pas mau makan bismillah, lalu kemudian minum air sedikit boleh. Setelah itu baru berdoa. Di situ duduknya Allahumma lakasumtu. Setelah berbuka, bukan ketika ingin berbuka. Itu salah faham dan salah diajarkan dan menjadi kesalahan umum. Jadi pas pegang kurma itu Allahumma lakasumtu wa bika, salah. Bismillah, bismillah ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, setelah berbuka baru baca Allahumma lakasumtu. Setelah baca Allahumma lakasumtu, kemudian berdoa lagi 1 menit untuk diri sendiri. Rasulullah mengatakan lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa sunnah, orang yang berbuka puasa
doanya tidak ditolak Allah. Orang yang sedang berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Ini kita lewatkan juga. Jadi habis Allahumma laka sumtu langsung kan dah duga makanan kan Pak. Jangan dulu Pak, sabar dulu. 1 menit doa untuk pribadi. Di situ makbul doa tu yang ditinggalkan oleh banyak orang. Jadi habis baca doa buka puasa, minta apapun. Yang sakit minta sembuh, yang sudah punya anak minta diperbanyak, yang sudah terlalu banyak minta dikurangi. Itu kalau minta dikurangi, kalau dikabulkan berarti habis Ramadan meninggal. Yang belum punya suami minta suami, yang belum punya istri minta istri, yang sudah punya sudah cukup. Urus dulu apa yang ada. Itu dikabulkan tu. Minta kaya Pak, minta lulus P3K. Yang tidak lulus minta supaya gajinya melebihi P3K. Jadi itu tempat makbul doa. Sayang orang tidak melakukannya. Itu sunnah yang perlu dijaga. Satu lagi, kemudian selama Ramadan perbanyaklah memberi makanan berbuka puasa. Tiap-tiap tahun saya ulang Pak. Bapak ibu buatkan paket untuk fakir miskin. Keluarkan uang untuk Ramadan karena pahalanya berbeda. Jadi buat misal 1 bungkus itu 100.000, isinya minyak, gula, teh, beras boleh. Kasih ke rumah fakir miskin. Dari awal Ramadan, setiap kali mereka berbuka puasa dengan fasilitas yang kita kasih, maka seluruh pahala puasa mereka untuk kita tanpa mengurangi pahala mereka. Itu janji Nabi. Jadi semua yang digunakan untuk berbuka itu pahalanya untuk kita. Bayangkan kalau kita berikan infak 2 juta Pak. Ada 20 bungkus. Satu rumah ada 5 orang. 20 rumah kita kasih. Utamakan rumah saudara miskin dulu, yang punya hubungan saudara. Ada 100 orang tiap hari yang kita curi pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Itu hebatnya orang sedekah dalam Ramadan kalau digunakan untuk berbuka puasa. Kalau tidak digunakan dapat pahala sedekah Ramadan. Makanya jangan lewatkan Ramadan tanpa sedekah. Karena pahalanya berbeda Pak. Kan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, khusus Ramadan milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Galak-galak lu nak bi pahala padu galak-galak lu kata Allah. Banyak-banyak sedekah. Ibu-ibu itu jangan pakai emas banyak-banyak kali, jual 1 manyam. Menjelang Ramadan jual 1 manyam. Sedekah dalam Ramadan. Untuk apa ibu simpan emas banyak-banyak? Sampai 50 manyam ibu simpan. 1 manyam 4 juta. Kalau ibu jual sudah 200 juta. Itu kalau meninggal ibu, suami dapat berapa dari warisan? Kalau punya anak 1/4. Kalau tak punya anak, setengah harta ibu punya suami. Bayangkan 50 manyam, 200 juta, berarti 100 juta untuk suami. Apa yang dilakukan suami setelah ibu meninggal? Kau betul panen nak lain, kahwin lain belum. Ini fikir gak tahu ragamnya. Berarti ibu selama ini nimbun emas untuk memodali suami kahwin lagi. Makanya jual dalam Ramadan. Jual. Ya, sedekah dalam Ramadan. Ya begitu ya ibu, kasih tahu ibu-ibu yang lain. Dan siapa yang memberi makanan berbuka Pak, walaupun 1 suap dia makan, itu pahalanya untuk kita. Itu janji Nabi. Oh, dia makan beberapa potong kuih, semua pemilik kuih itu dapat pahala dari dia. Makanya banyak-banyak kirimkan makanan berbuka. Jangan tunggu jadual. Ini ketika ditanya, Bapak nak kasih makanan berbuka ke masjid, golong jadual dong. Pajan jadual dong, malam 20 kurang. Malam 20 kurang hanali kai orang kampung dong. Rugi betul. Tiap malam Pak kasih risol, kurma, kasih Pak untuk makanan berbuka. Kenapa? Siapa yang makan, pahalanya untuk kita. Itu pasti. Jangan ragu kalau Nabi bilang. Cuma Ustaz, saya tahun lalu saya kasih tak ada yang makan punya saya. Ya iyalah, panina yang makan ya ajo boh rorom hanaso. Waktu digigit keluar angin, Pak, nak keluar gulanya. Mana ada yang mau makan? Kasih bakwan Pak, tepung semuanya.
membawang betina nak. Dia cari bakwan tu yang orang selera. Punya kita dulu yang direbutnya. Beli bakwan yang ada udang mati di bakwan itu. Kasih risol yang premium. Nyo risol martu. Ya. Patah ego dia dakak pak. Habis tu kulit semuanya, kulit. Kita tok asalnya apa? Sina keluar TV order sina ada di dalamnya. Panitia aja mengatakan kurang aja, kabeh aja boleh tengok. Makanya kalau mau dapat pahala, berikan yang terbaik. Ini sunnah yang diajarkan.